Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karafi, NIM 1930 106031. Pada video kali ini kita akan membahas materi embriologi tentang gastrulasi. Nah, gastrulasi ini merupakan proses pembentukan gastrula. Gastrula ini merupakan tahapan pada perkembangan embrio setelah masa blastula. Ciri utama pada tahap gastrula ini ialah terbentuknya asentron atau gastrosel yang merupakan rongga bakal saluran pencernaan. Tahap gastrula merupakan tahapan yang sangat penting karena di sini terbentuknya 3 lapisan lembaga yang akan membentuk organ-organ dalam tubuh, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, sebelum membahas mengenai gastrulasi ini, ada 2 istilah yang terkait erat mengenai gastrulasi ini, yaitu petanasit dan gerakan morfogenik. Petanasit atau fat map ini merupakan daerah-daerah bakal terbentuk organ yang terpeta pada blastula. Sedangkan gerakan morfogenik adalah gerakan sel atau sekelompok sel dalam proses pembentukan lapisan lembaga atau germinal layers atau dalam pembentukan organ. Kemudian gerakan morfogenik ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ialah epiboli. Epiboli ini merupakan gerakan lapisan epitel, biasanya sel-sel ectoderm dan epiblast yang menyebar di permukaan embrio. Gerakan epiboli ini terjadi untuk membentuk lapisan sebelah luar embrio dan menutupi embrio sebelah dalam. Nah, selanjutnya ada invaginasi. Invaginasi ini merupakan gerakan sel-sel ke dalam blastosol atau infolding yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Kejadian ini dapat diumpamakan seperti bola karet lunak yang ditinju. Kemudian ada involusi. Ini merupakan gerakan membelok ke dalam atau inturning dari sel-sel sebelah luar, sehingga sel-sel tersebut yang awalnya berada pada lapisan luar, sekarang mereka berada di permukaan sebelah dalam. Kemudian ada ingresi. Ingresi ini merupakan migrasi sel-sel individu dari lapisan permukaan ke daerah bagian dalam. Kemudian ada delaminasi. Ini merupakan gerakan satu lapis sel untuk membentuk 2 lapisan sel atau lebih, sehingga lapisan yang terbentuk hampir paralel dengan lapisan pertama. Kemudian ada konvergensi. Konvergensi ini merupakan gerakan sel-sel menuju pusat atau gerakan yang memusat. Contohnya itu gerakan menutup pada primitive strix, aves dan mamalia pada proses gastrulasi. Kemudian ada gerakan divergensi. Ini merupakan gerakan sel-sel yang memencak, atau gerakan ini disebut juga dengan kebalikan dari konvergensi. Contohnya adalah gerakan-gerakan mesenkim ke arah 2 sisi lateral embrio sewaktu pembentukan sayap mesoderm pada proses gastrula, aves dan mamalia. Kemudian ada ekstensi. Ekstensi ini merupakan gerakan sel-sel secara meluas atau ke satu arah. Contohnya gerakan sel-sel arah anterior sewaktu pembentukan notochord pada proses gastrulasi, aves dan mamalia. Kemudian terakhir ada evaginasi. Ini merupakan gerakan memujur suatu lapisan sel-sel atau kebalikan dari invaginasi. Gerakan ini umumnya terjadi pada masa organogen. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu gastrulasi. Gastrulasi adalah proses pembentukan gastrula. Gastrula adalah tahap perkembangan embrio yang ditandai dengan terbentuknya gastrosol atau asentron atau bakal usus primitif. Pada proses gastrulasi ini ia terbentuk 3 lapisan lembaga, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada proses gastrulasi ini, daerah-daerah presumptif yang awalnya berada di bagian luar blastula kemudian akan bergerak ke dalam rongga blastula melalui blastoporus. Ini terjadi pada Amphioxus dan amfibi dengan berbagai gerakan morfogenetik. Nah, jadi gerakan morfogenetik ini akan mempengaruhi proses dari gastrula. Sedangkan pada burung, reptil, dan mamalia, daerah-daerah presumptif ini bergerak melalui daerah primitive strix. Dari lapisan ectoderm ini akan terbentuk
lapisan epidermis kulit, kemudian ada rambut-rambut di bagian luar, kemudian ada sistem saraf itu akan dibentuk oleh lapisan ektoderm. Kemudian pada lapisan mesoderm akan dibentuk otot, saluran ekskresi, reproduksi, kemudian ada rangka atau tulang. Sedangkan pada lapisan endoderm akan dibentuk saluran pencernaan, hati, dan lain sebagainya yang ada di dalam organ bagian dalam tubuh manusia atau makhluk hidup. Dan itulah pembahasan kita mengenai gastrulasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.